Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. HRS akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Beginilah penjelasan kuasa hukum pimpinan FPI. Pimpinan FPI, Habib Rizik Syihab, akhirnya kembali ke Indonesia pada hari Selasa kemarin 10 November. Kepulangannya di Indonesia setelah tinggal di Arab Saudi selama 3 tahun lamanya cukup menyita perhatian publik. Banyak pertanyaan muncul, apakah Habib Rizik akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto? Diketahui Habib Rizik adalah sosok yang dekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra. Di acara Sapa Indonesia Malam, Kompas TV pada hari Selasa 10 November malam, pengacara Habib Rizik Syihab, Agito Suryo Prawiro, lantas memberikan jawabannya. Sugito pun, pengacara Habib Rizik Sugito Atmo Prawiro lantas memberikan jawaban. Sugito menjelaskan, silaturahmi yang akan dilakukan oleh Habib Rizik sebatas melepas rindu. Pasalnya ia sudah cukup lama tinggal di Arab Saudi. Ya, saya yakin yang jelas itu bersifat silaturahmi. Tapi jangan ditafsirkan macam-macam karena kan beliau 3,5 tahun di Arab Saudi. Bahkan ia juga menyebut Habib Rizik bukan hanya tokoh-tokoh oposisi pemerintah, namun juga tokoh-tokoh yang ada di dalam pemerintahan. Sempat bertemu yang kenal baik di koalisi maupun tidak koalisi. Tentunya bertemu merupakan silaturahmi yang baik. Saya kira lebih menyejukkan, suasana lebih damai daripada kita harus membuat statement di media saja. Kemudian presenter Aiman juga bertanya, apakah Habib Rizik akan bertemu dengan Prabowo Subianto? Menjawab pertanyaan langsung itu, Menjawab pertanyaan tersebut, Sugito pun masih enggan menjawab. Saya sebut langsung kalau pada saat sebelum pemilu Pak Prabowo Subianto sempat bertemu, apakah kali ini akan ada rencana lagi? Pak Prabowo Subianto akan bertemu? Tanya Aiman. Saya belum mendapat informasi dari timnya Pak Habib Rizik maupun timnya Pak Prabowo. Saya belum mendapat informasi. Sugito mengatakan pihaknya masih enggan pihak-pihak mana yang nantinya akan ditemui oleh Habib Rizik. Ya, koalisi kan banyak ada partai-partai yang dulu kontra, tapi pada waktu setelah presiden dilantik kan gabung ke koalisi. Tapi saya tidak akan menyebutkan partainya atau siapapun yang berencana untuk silaturahmi. Jelas Sugito. Anies Baswedan akan temui Habib Rizik subuh ini. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab direncanakan bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Petamburan 3 Jakarta Pusat pada hari Selasa sekarang 11 November. Demikianlah yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin saat dihubungi oleh wartawan. Anies rencananya akan bertemu dengan HRS di kediamannya di Petamburan subuh sesuai dengan protokol kesehatan. Novel juga menjelaskan pertemuan hanya sebatas silaturahim antara Umaro alias pemimpin dengan ulama. Pertemuan hari itu pun akan turut dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat FPI serta PA 212. Akhirnya pun Anies Baswedan telah bertemu dengan Habib Rizik. Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain membenarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah bertemu hingga diajak minum teh dengan pimpinan FPI Habib Rizik Syihab di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat pada hari Selasa 11 November. Ustadz Tengku juga mengatakan pertemuan Anies dengan Habib Rizik dilakukan selepas sholat Isya. Pertemuan Gubernur DKI Jakarta dengan pimpinan FPI itu diketahui juga melalui unggahan foto pada akun media sosial Instagram. Dalam unggahan foto yang diberikan judul pertemuan 4 sahabat ini, terlihat Anies Baswedan duduk paling kiri di sebelah kanan Habib Rizik, disusul Tengku dan juga Hanif Al-Atos menantu Habib Rizik yang duduk paling kanan. Tengku juga mengaku Anies dan juga Habib Rizik saling melepas rindu sambil minum teh dan tidak ada pembicaraan yang mengarah ke unsur politik. Gak ada, minum teh bareng aja selepas rindu. Namanya aja kawan, sahabat, sehat-sehat ya senang gitu. Begitu kata Ustadz Tengku. Sebab katanya Anies tidak mau mengganggu Habib Rizik yang mungkin masih lelah usai pulang menjalani perjalanan jauh selama 8 jam dari Arab Saudi Jakarta. Ditambah dari bandara ke kediamannya kurang lebih 6 jam, sehingga lanjutnya pertemuan tersebut pun relatif singkat, hanya sekitar 1 jam saja. Tadi pun hanya sebentar, minum teh, habis minum teh ngobrol, lalu udah pulang. Kami kan kasihan,
Beliau udah mau istirahat, kasihan. Cepat tadi pulang pukul 8:30, sudah bubar. Ustadz Tengku juga menyebut pertemuan kedua tokoh itu tidak membahas reuni PA 212 yang rencananya akan dihelat di Monas, Jakarta Pusat pada 2 Desember. Enggak juga diobrolin itu, masa orang capek kok. Kita cuma minum teh, senang ketemu. Kalau saya kan sudah lama nggak ketemu ya, bulan Maret kemarin yang terakhir, lalu Covid. Saya rombongan terakhir yang masuk Mekah, ucap Ustadz Tengku menambahkan. Habib Rizik akan langsung ditangkap setibanya di Indonesia. Habib Rizik Syihab, pentolan FPI, direncanakan akan tiba di Indonesia pada 10 November mendatang. Lantas bagaimana dengan urusan hukumnya di Indonesia? Benarkah HRS akan langsung ditangkap? Menanggapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awistiono pun angkat bicara. Ia mengaku belum bisa memastikan penangkapan Habib Rizik. Pokoknya kalau mau pulang ya pulang saja, kami tidak mau menanggapi hal itu. Ia menambahkan bahwa jajarannya tak pernah mengusir Habib Rizik dari tanah air. Habib Rizik, katanya, diketahui telah meninggalkan Indonesia dengan sejumlah kasus yang menghadangnya. Ia memutuskan keluar negeri pada tahun 2017 lalu usai terjerat kasus penodaan agama dan dugaan pornografi. Kekinian Habib Rizik mengumumkan akan tiba di Indonesia pada 10 November mendatang. Sementara itu, pengacara Habib Rizik, Sugito Atmo Prawiro, mengklaim Habib Rizik sudah tidak memiliki kasus hukum lagi di Indonesia. Semua laporan yang membuatnya dipanggil aparat kepolisian sudah dihentikan. Kan udah nggak ada kasus hukum lagi, begitu kata Sugito. Menurutnya saat ini kasus yang berjalan di Indonesia hanya menjadikan Rizik sebagai sanksi, bukan terdakwa atau tersangka seperti kasus lainnya. Adapun Habib Rizik sempat ingin diperiksa karena laporan di Polda Metro Jaya terkait kontennya dan di Polda Jawa Barat karena dugaan penodaan Pancasila. Ia juga tak menyebutkan kasus apa saja yang mengaitkan Habib Rizik sebagai saksi. Namun ia meyakini pentolan FPI itu akan tinggal dengan aman sesampainya di Indonesia. Najwa Shihab yang akan dinikahkan Habib Rizik setiba di tanah air. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab dikabarkan akan menikahkan seorang bernama Syarifah Najwa Shihab setibanya di tanah air. Habib Rizik sendiri diperkirakan akan kembali ke Indonesia pada 10 November 2020 mendatang. Rencana menikahkan Syarifah Najwa Shihab juga sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Umum FPI Munarman. Menurutnya, Habib Rizik akan menikahkan Syarifah usai beberapa hari tiba di Indonesia. Namun, tahukah Anda siapa sebenarnya Syarifah Najwa Shihab yang dimaksud? Syarifah merupakan putri keempat dari Habib Rizik Syihab dan istrinya, Syarifah Fadlun bin Yahya. Dari pernikahan itu, Habib Rizik bersama sang istri dikaruniai seorang putra dan 6 putri, yakni Rufaidah Syihab, Humairah Syihab, Zulfa Syihab, Najwa binti Rizik Syihab, Mumtaz Syihab, Fairuz Syihab, dan juga Zahra Syihab. Namun sebelum menikahkan putrinya itu ada berbagai acara kegiatan yang juga akan dilaksanakan Habib Rizik, diantaranya mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 13 November. Jumat subuh 13 November, saya dan kawan-kawan akan ikut sholat subuh dan menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat kediaman guru kami tercinta, Habib Ali bin Abdul Rahman Assegaf di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, ujar Habib Rizik saat menyampaikan kepulangannya. Selain itu, Habib Rizik juga akan pergi ke Bogor, mendatangi pondok pesantren agrokultural Markas Syariah di wilayah Megamendung. Di sana pun ia akan meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Raya Markas Syariah. Setelah itu, Habib Rizik kembali untuk menikahkan putrinya Syarifah Najwa Shihab, kemudian dilanjutkan dengan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Markas FPI di wilayah Petamburan, Jakarta Barat. Cekal dicabut, denda dihapuskan, Habib Rizik segera pulang ke Indonesia. Aksi demo PA 212 menolak Omnibus Law di Patung Kuda diisi dengan pesan dan pidato dari Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Dalam kesempatan itu, Habib Rizik menyampaikan akan segera pulang ke Indonesia. Pria yang disapa akrabnya yaitu Habib Rizik itu menyampaikan rekaman pidatonya dengan bahasa Arab. Rekaman pidato tersebut diputar dari mobil komando. Setelah selesai menyampaikan pidato dalam bahasa Arab, para pimpinan aksi di mobil komando menerjemahkan pidato itu ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
Orator mengatakan Habib Rizik dalam pidatonya menyampaikan akan segera pulang ke Indonesia karena cekal dan denda yang sempat dijatuhkan sudah dicabut. Alhamdulillah setelah melalui proses perundingan yang panjang dari Habib Rizik Syihab dan otoritas kerajaan Saudi, akhirnya terdapat kejelasan dan titik terang kepulangan Habib Rizik Syihab. Wasyukurillah pada hari ini Imam Besar Habib Rizik Syihab secara resmi sudah dicabut cekalnya. Dan hari ini juga sudah dibebaskan dari denda-dendanya, denda apapun, karena Imam Besar Habib Rizik Syihab tidak bersalah di Saudi. Ujar orator yang menerjemahkan pidato Habib Rizik pada hari Selasa 13 Oktober. Alhamdulillah wa syukurillah setelah cekal ditarik dan denda dihapus, Imam Besar Habib Rizik Syihab sedang menuju proses administrasi lanjutnya. Orator memang tidak menyebutkan waktu pasti kepulangan Habib Rizik ke Indonesia, sebab semua proses administrasi sedang diurus. Pembelian tiket serta penjadwalan untuk pulang ke Indonesia, DPP FPI dan Ormas Islam Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Saudi Arabia dan semua pihak yang telah ikut andil untuk pemulangan Habib Rizik Syihab, termasuk semua umat Islam untuk selalu dilindungi dan bisa pulang ke Indonesia. Begitu ucapnya.